Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Ada apa lagi hari ini yang mau saya bahas? Penasaran ya? Ya, di video kali ini saya mau coba bahas tentang satu pertanyaan dari salah satu viewers yang ada di A-Vlog. Dia tanya gini, gimana caranya bikin storytelling? Pertanyaan itu cukup membuat saya juga akhirnya berpikir ya ini harus saya share, harus saya bagi gitu kan. Karena menurut saya ini penting buat para pemula yang memang kalian teman-teman itu masih ingin menjadi seorang content creator yang baik gitu kan. Nah, gimana caranya bikin storytelling yang baik? Jadi jangan kemana-mana, tetap stay cool di A-Vlog karena setelah ini saya mau bahas tentang gimana caranya bikin storytelling yang baik. Storytelling. Istilah ini sebetulnya menjadi ngetren banget, padahal istilah ini sebetulnya sering digunakan di dalam sebuah penuturan film atau ya cerita lah ya, cerita dongeng, cerita novel itu sering disebut dengan storytelling. Nah, makanya saya definisikan dulu storytelling. Storytelling itu ya sebetulnya artinya dongeng, cerita atau narasi. Tapi menurut saya istilah yang paling tepat adalah dongeng. Why? Kenapa dongeng? Biasanya kalau orang-orang zaman dulu kalau misalkan menceritakan sesuatu ke anaknya itu biasanya dengan dongeng, bukan dengan cerita, tapi disebut dengan dongeng. Sehingga ada istilah semacam kayak pembeda gitu. Kalau dongeng pasti membuat orang terhanyut karena ada sisi persuasif di sana, ada sisi yang meyakinkan orang. Itu definisinya. Jadi storytelling itu dongeng. Nah, orang yang melakukan storytelling itu disebut dengan storyteller atau pendongeng, pencerita atau penarasi lah ya. Kita samakan dulu persepsinya biar tidak muter-muter ya. Biasanya kalau di dalam sebuah film itu kan ada namanya editor ya. Editor itu dituntut dia mampu menjadi seorang storyteller yang baik. Jadi berhasil atau tidaknya sebuah film itu tergantung kepada editor atau story. Karena di sana seorang editor berdiri menjadi seorang storyteller yang baik, menyusun cerita dengan baik. Intinya menjadi seorang pendongeng yang baik lah, itu editor. Untuk menjadi seorang storyteller yang baik atau membuat storytelling yang baik, itu ada beberapa tip dan trik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kamu harus tahu jadi balik lagi ke awal, lihat dulu konsep awalnya. Konsep awal kamu bikin konten, lihat dulu. Jadi konsep awal itu biasanya hubungannya dengan passion dan audience. Kamu bikin konsep, kamu bikin konten yang konsepnya apa, topiknya apa. Kembalikan lagi passion kamu apa, audiensnya siapa. Itu paling penting. Kalau misalkan kamu bikin storytelling tapi kamu tidak tepat sasaran ke penontonnya atau viewersnya, ya kamu jangan protes karena pasti dia tidak tahu apa yang kamu ceritakan. Tapi kalau kamu sudah mengukur atau sudah mengkonsep passion kamu dengan audiensnya, maka dipastikan berhasil. Kamu menjadi seorang storyteller. Perkara kamu ngomongnya gagap atau bahkan cuma begitu, ya itu tidak masalah. Yang penting target dari si penontonnya tepat, gitu ya. Gitu. Yang kedua, untuk bisa bercerita dengan baik, sebisa mungkin kamu buat 3 segmen atau 3 bagian, atau kalau dalam sebuah film sering disebut dengan 3 babak. Ya, babak pertama, babak kedua, babak ketiga, perkenalan, isi, sama penutupan. Kalau di konten, paling tepat digunakan dengan istilah segmen. Segmen 1 itu pasti perkenalan. Segmen 2 itu segmen isi, segmen konten itu sendiri. Segmen ketiga itu segmen penutup, closingan ya, kalau sering closing lah ya, penutup. Nah, di dalam setiap segmen itu, kalau bisa, itu jangan bertele-tele. Terutama perkenalan. Biasanya para konten kreator hari ini itu
Kalau misalkan mau cepet langsung ditangkapin sama orang itu jangan bertele-tele, misalkan hai nama gue Anton, gue mau kelamaan gitu loh, kamu langsung aja selamat datang bla bla segala macam, itu paling efektif ya. Jadi kamu cukup nanti orang kenal sendiri sebetulnya, itu perkenalan. Isi juga kalau bisa isinya daging semua, jangan ngalor ngidul yang gak jelas. Jadi fokus ke satu bidang yang kamu akan sampaikan. Kayak gitu ya. Terus segmen penutup juga sama, gak usah panjang-panjang, closing aja namanya penutup gitu kan. Gitu. Terus tips berikutnya yang ketiga itu tulis poin-poin penting utama yang akan disampaikan. Seperti saya ini sudah menulis poin-poinnya nih. Poin-poin atau yang akan saya sampaikan. Makanya kamu tulis dulu poin-poinnya. Jangan sampai kamu langsung menyampaikan aja, nggak bisa. Harus tulis dulu poin-poinnya. Poin pertama, jadi satu perkenalan tuh ngapain, isi tuh ngapain, isi tuh bisa dibagi-bagi, isinya apa aja, yang penutup tuh apa aja. Nah paling rumit itu ketika menentukan isi kan, makanya ditulis. Kenapa ditulis? Ya, otak manusia itu sangat terbatas dalam mengingat, makanya harus ditulis. Penting sekali sebagai seorang content creator pemula. Ya jangan keremehin deh beneran, ditulis dulu lah, karena kamu masih belajar. Beda cerita kalau misalnya kamu sudah mahir, sudah profesional, itu beda cerita. Lalu yang keempat, kalau bisa, beri kejutan di setiap penceritaan. Maksudnya di setiap babak tadi kamu kasih kejutan. Jadi jangan flat lah. Mungkin yang misalkan kamu mau kejutan itu apa? Kejutannya maksudnya gini, ada hal-hal yang isinya informasinya tidak lazim, jadi tidak biasa. Orang lalu bisa mendapatkan informasi yang plus atau lebih. Atau kejutan itu bisa bersifat gimmick, ya kan, candaan gitu kan. Atau misalkan tiba-tiba kamu disengajain misalkan kameranya mati, ya kan. Bingung ya, atau apa namanya, gimmick itu bisa diisi dengan grafis gitu kan. Itu namanya kejutan-kejutan ya. Suspense lah. Suspense itu dalam sebuah film sebuah suspense. Nah di konten juga kayak gitu. Kalau mau kamu menjadi seorang storyteller yang baik, karena kalau ceritanya flat orang nggak mau nonton sebetulnya. Kalau kamu dongengnya flat nggak mau nonton orang, nggak mau dengerin. Berikutnya adalah, nah ini yang penting. Ini yang sering diabaikan. Yang keempat itu berceritalah kamu layaknya bercerita di sebuah tongkrongan. Saya yakin ya, kalian itu teman-teman pasti suka nongkrong ya kan, terus suka dongeng, suka cerita sama teman-teman, cerita apapun. Nah perhatikan, ada tipe-tipe teman kita yang kalau cerita itu gagap, tapi orang senang dengar ceritanya. Ada orang yang ceritanya ngomongnya lancar, tapi dia tidak terstruktur, ya kan? Langsung langsung ke isi, ya orang nggak menarik juga gitu kan. Jadi ya kamu bercerita kayak di tongkrongan aja, ngalir aja. Kayak misalkan kamu anggaplah, misalkan ini depan kamera ya, anggaplah teman-teman tongkrongan itu adalah kamera yang sedang melihat kamu bercerita. Itu kunciannya sebetulnya, storytelling. Jadi kamu bercerita aja, bla bla bla. Ya seperti seorang tongkrongan lah, sambil ngerokok, sambil makanya di YouTube itu atau di media sosial yang lain, TikTok kayak Facebook kayak Twitter kayak IG kayak semua hampir tidak ada sensor gitu. Kamu bercerita sambil ngerokok ya boleh-boleh saja. Kamu bercerita sambil ngopi ya boleh-boleh saja. Anggaplah kamu mendongeng di sebuah tongkrongan. Ya. Gitu. Terus yang keenam ini berkaitan dengan latihan. Saran saya kalau misalkan kamu masih belum yakin, belum percaya diri, itu kamu bercerita di depan cermin aja dulu. Atau minimal kamu selfie gini. Ya kan, ngobrol di depan di curhat lah bahasanya, curhat di depan HP kamu. Minimal itu kamu curhat dulu, atau misalnya kamu ngobrol di depan cermin, itu cara berlatihnya. Itu terus harus bisa menggunakan gestur, harus bisa menggunakan mimik, ya kan. Mimik itu raut muka.
raut muka, kamu harus menunjukkan gesturnya orang senang itu gimana, gesturnya orang sedih itu gimana, gesturnya orang bahagia, terus atau gesturnya orang yang biasa tuh gimana. Mimik juga sama, mimiknya orang sedih tuh gimana, mimiknya orang serius, mimiknya orang seneng gitu kan. Itu kamu mesti tahu, ya kan. Jadi storytelling itu seperti itu, ya. Yang ketujuh, yang terakhir. Jadi ini berkaitan juga dengan cara berlatih. Sekali lagi, berkaitan juga dengan yang pertama tadi. Kalau bisa, kamu cari tema atau searching dulu di Google, lalu kamu kopas tulisan tadi, kamu kopas sesuai dengan topik yang kamu inginkan atau sesuai dengan passion yang kamu inginkan, lalu kamu belajar baca aja di situ. Belajar bacanya maksudnya belajar baca storytelling yang ada di googling. Kamu searching aja, terus kamu tentukan kayaknya gue coba belajar baca dari tulisan yang ada. Nanti perlahan-lahan itu akan ngebentuk sendiri. Itu caranya sih sebetulnya, paling mudah berlatihnya seperti itu. Kalau misalnya kamu kesulitan, ya itu caranya. Kan kadang ada yang putus asa tuh, aduh gue gak bisa bikin storytelling nih, gimana caranya gitu kan. Apalagi storytelling ini sekarang ini hampir semua konten yang berhubungan dengan digital marketing itu membutuhkan atau memerlukan kemampuan bercerita dengan baik atau kemampuan mendongeng dengan baik. Itu dicari banget hari ini gitu. Dan di mana-mana selalu bilang, di IG kayak di Twitter kayak di Facebook kayak di TikTok, itu selalu bilang ya promonya dengan storytelling gitu kan. Padahal storytelling itu ya sebenarnya mendongeng. Di dongeng itu ada sisi namanya persuasif. Jadi kalau kamu jualan itu nggak hard selling, ini pakainya soft selling, pelan-pelan soft selling, gitu. Cerita tahu-tahu kena aja. Jadi itu yang bisa saya berikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau memang kamu suka, kalau kamu memang suka dengan video ini, kamu bisa like dan jangan lupa bisa kamu share ke teman-teman kamu yang memang memerlukan informasi ini. Lalu kalau misalnya kamu ada yang belum paham, kamu bisa isi kolom komentar, mau tanya apa silakan, insya Allah saya jawab. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu suka, kamu gak mau ketinggalan, dan kalau kamu mau ketinggalan informasi dari saya, tip dan trik dan informasi, kamu bisa subscribe ya. Terima kasih semuanya sudah mau menonton. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam A-Vlog.